Oke, baik kita mulai ya. Em, saya share dulu. Sudah terlihat share-sharean saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita slideshow-kan ya. Selamat siang. Hari ini masih di mata kuliah Matematika Dasar ya. Nah, sasaran kuliah kita hari ini sesuai RPS yaitu membahas mengenai anti turunan atau bahasa lainnya integral tak tentu ya. Jadi setelah UTS kita masuk ke integral dan di sini integral akan dibahas sampai mengenai teorinya ya sampai pertemuan ke-11 berarti 3 kali pertemuan. Habis itu aplikasinya gitu ya. Nah, apa yang kita harapkan hari ini satu adalah kita paham apa itu anti turunan gitu ya. Anti turunan dari suatu fungsi dan paham juga sifat-sifatnya sehingga kita bisa menentukan integral dari suatu fungsi lebih khusus menggunakan teknik integrasi substitusi, integral substitusi ya. Nah, di bab ini yang memiliki peran penting itu adalah matematikawan yang udah meninggal sebenarnya, yaitu Bapak Riemann ya. Dia yang memperkenalkan dan mengembangkan konsep integral dan dipakai hingga sekarang dan aplikasinya bahkan sampai ke berbagai bidang ya, terutama di fisika banyak sekali. Oke, kita mulai. Review dulu sebelum UTS kita bahas tentang turunan kan ya. Nah, oke, perhatikan diagram berikut. Oke. Fungsi f sin x itu turunannya apa? Cos x kan ya. Oke, terus kalau fungsi gx sama dengan min x kuadrat min 7 turunannya adalah min 2x ya. Dan ini jangan sampai dilupakan ya, karena integral itu kaitannya erat banget sama turunan nanti. Hx itu sama dengan seper x. Turunannya apa? Ini benar gak turunan dari seper akar x? Coba cek. Benar gak? Yo. Oh ya, perjanjian ya. Mulai habis UTS, saya pengennya saya menyebutkan nama satu-satu untuk ngejawab gitu ya. Dan itu random, oke? Ya agak random pun nggak apa-apa. Harapan saya nanti satu hari ini minimal ada 6 mahasiswa yang ngobrol dengan saya. Harapannya biar nanti di akhir semester semuanya udah pada ngobrol di mata kuliah ini gitu ya. Sehingga nilai partisipasinya tinggi nanti, oke? Oke, yang pertama Narita Putri. Narita, ada Narita di sini? Halo? Saya masih terkonek nggak? Iya, Pak. Masih, Pak. Masih. Narita ada? Oke, Narita. Iya, Narita. Pak. Kalau HX sama dengan seper akar X, turunannya berapa berarti? Turunannya apa? H aksen X, H aksen X.
Halo Narita. 1/setengah X 1 pangkat per min setengah. eh, prosesnya dulu, 1/, prosesnya. Iya, prosesnya dulu. halo, Gimana cara dapat itu? Kan ini HX sama dengan 1/akar X ya. setengah X pangkat min setengah. Heeh. Ini kan HX sama dengan 1/akar X. Terus diapakan? Narita. Diturunkan. Jadi 1. 1, Heeh, heeh. iya Pak, Diturunkan gimana Narita? yang akar X, Terus, akar X itu oh turunan diturunkan. akar X, Jadi setengah turunan akar X itu adalah X setengah pangkat X pangkat min setengah. Ya, ya terus. Kalau turunan min setengah. seperakar X, berapa Narita? Saya kasih clue. Ini kita nyatakan sebagai X pangkat berapa? Seperakar X itu adalah X pangkat Min koneksi di Narita mungkin putus-putus ya. Oke, saya ganti dulu. Emilia. Emilia Dwi Lestari, bisa jawab saya? Iya, Pak. Oke. Turunan HX seperakar X itu berapa? Turunan dari akar X itu setengah pangkat min setengah. Setengah X pangkat min setengah. Ya, ini kalau turunan akar X. Kalau turunan seperakar X, Min kan beda. setengah, Pak. Min Min setengah. berapa? Min Min, setengah. min setengah. Terus, sorry, min setengah. X pangkat. X pangkat setengah. Setengah dari mana? Enggak, Pak. Pangkat min 3/2. Oke, sip. Min 3/2. Ini kan ceritanya ini dirubah menjadi pangkat ya, bentuk pangkat. Iya, Min pangkat min setengah, X pangkat min setengah. Terus kalau diturunkan, ya berarti pangkatnya ke sini, X, si pangkatnya dikurangi 1, min 3/2 ya. Iya, Jadi ini sama dengan kalau ditulis sederhana, min setengah, pangkat min itu berarti ada di bawah ya. iya, Pak. X pangkat 3/2. Kalau disederhanakan lagi, min setengah, X pangkat 3/2 itu tidak lain X akar X ya. Jadi ini kurang ya, kurang 2-nya. Oke. Sip. Ini tadi siapa? Emilia ya? Iya, Pak, Emilia. Ya, oke. Emilia sudah. Lanjut. Wisnu Wicaksono. Wisnu Aji Wicaksono. Wisnu bisa jawab saya? Halo ya Pak. Oke, bisa ya. Wisnu, kalau ini ada fungsi T, titik-titik, saya turunkan, ternyata hasil turunannya adalah X pangkat 3 min 2X. Nah, fungsi itu berarti fungsi apa, Wisnu? Di integral nggak Pak? Oh, ceritanya kita belum tahu integral ini ya. Oh ya. Ceritanya kita belum tahu integral. Oke. Berarti fungsi apa yang punya turunan ini gitu ya? Iya Pak. Berapa? Kita pakai pengetahuan kita aja. Berapa? Kalau
kalau sin X turunannya kan cos X. Kalau seumpama di sini dikasih titik-titik, fungsi apa yang punya turunan cos X, kita bisa nebak kan? Oh, sin X, Pak, gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, lakukan hal yang sama. X pangkat 3 min 2X ini kan turunan dari sini. Kira-kira fungsi apa di sini? Supaya kalau diturunkan hasilnya ini. Yo. 3x kuadrat min 2, Pak. 3, oke, 3X kuadrat. Salah. 3X kuadrat min 2, itu kan turunan ini. Oh iya. Turunan ini, Wisnu. Ini kita mencari fungsi apa yang punya turunan ini. Artinya fungsi itu kalau kita turunkan hasilnya ini. Ya. Oke, kalau di sini pangkat 3, kira-kira di sini pangkat berapa ya? Supaya diturun, kalau Pangkat 4, diturun. Pak. Oke, kira-kira di sini X pangkat 4 kan ya? Iya. Oke. Nah, cuman di depannya berapa? Soalnya kalau X pangkat 4 nanti diturunkan kan jadi 4X pangkat 3 toh. Iya. Nah, supaya ini jadi 1 berarti di depan sini berapa? Oke, 1/4. 1/4. Terus min X kuadrat. Ini siapa Min yang X jawab? kuadrat. Siapa? Afrinda. Abrinda. Afrinda. Abrinda. Oke. Ini ya. Wisnu belum dulu ya, nanti lagi ya Wisnu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, proses dari sini ke sana itu proses mencari turunan. Ini turunannya sana. Sedangkan sebaliknya ini namanya proses anti turunan ya, lawan dari turunannya. Oke. Namanya. Nah, lanjut. Perhatikan kalimat ini. Jika saya mengenakan sepatu, maka saya dapat melepasnya lagi, ya kan ya? Iya dong, ya. Jika kita mengenakan sepatu, maka saya bisa melepasnya lagi. Nah, operasi tersebut itu namanya operasi balikan, ya. Operasi melepasnya lagi itu adalah operasi balikan dari mengenakan sepatu, gitu ya. Nah, kita sudah mempelajari turunan pada sebelum UTS. Nah, balikan dari turunan itu disebut anti turunan. Gitu ya. Oke. Sip. Definisi. Ini definisi lebih formalnya. Suatu fungsi F besar dikatakan anti turunan dari F kecil pada suatu selang jika DF besar, ini maksudnya apa kemarin? D besar F ini artinya turunan dari fungsi F besar itu sama dengan F kecil pada selang tersebut. Atau kalau ditulis F aksen besar X sama dengan F kecil X pada suatu selang. Gitu ya. Jadi kalau kita punya misal Fx sama dengan 2x. Maka ini turunannya siapa? F aksen x sama dengan 2 kan? 2. Oke, 2. Nah, ini namanya si F aksen x ini adalah turunan dari Fx. Gitu ya. Oke. Kalau kita baca sebaliknya, si Fx ini apanya itu? Si Fx ini adalah anti turunan dari F aksen X. Gitu ya. Paham ya? Ini adalah turunan dari sana, sedangkan yang di sini adalah anti turunan dari yang di sana. Oke? Bisa ya? Oke.
contoh lagi. Kalau saya punya 4x, ini fx, maka siapa anti turunannya? Yo, siapa suatu anti turunannya? Yo, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Nama? Mazaya. Mazaya. Oke. Berapa Mazaya? F besar X-nya? 2x pangkat 2. 2x pangkat 2. Oke. Ini, F besar X ini dinamakan suatu anti turunan dari F kecil. Kenapa? Karena kalau F besar kita turunkan, ini ya, F aksen besar kita turunkan, hasilnya adalah 4x, ya kan? Yang tidak lain adalah F kecil X. Oke. Bisa ya mencari suatu anti turunan, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Contoh lagi. Carilah suatu anti turunan dari fungsi ini pada selang itu. Silahkan Yutika. Yutika, ada Yutika? Iya, Pak. Oke, Yutika. Saya tulis Yutika. Kalau ada soal gini, carilah suatu anti turunan dari fungsi ini pada selang ini, maka gimana caranya? Suatu anti turunan dari fx adalah siapa? F besar X sama dengan siapa, Yutika? X pangkat 3. X pangkat 3. Oke. Kenapa? Karena apa berarti, Yutika? Karena kembalikan ke definisi kayak tadi. Karena kenapa ini adalah anti turunannya? Karena ayo. Karena Kalau kita turunkan ini, hasilnya adalah F kecil X. oke, karena F aksen besar X itu sama dengan 3X kuadrat yang tidak lain adalah F kecil X. Gitu ya. Oke, lanjut. Siapa selain Yutika? Oke, nanti lagi. Nah, ini saya nulis sebenarnya. Kenapa saya menggunakan kata suatu anti turunan? Kok nggak anti turunan aja ya? Iya, Pak. Oke. Suatu anti turunan. Nah, di soalnya juga ada kata suatu. Ya. Itu alasannya kenapa? Karena coba perhatikan ini ya. Kalau kita punya fungsi yang lain, bisa Y sama dengan X pangkat 3 plus 1, Y pangkat 3 plus Pi, Y pangkat 3 plus 100, itu semuanya kalau diturunkan kan hasilnya 3X kuadrat kan ya? Oke. Kenapa? Soalnya fungsi-fungsi ini itu sebenarnya di fungsi yang lain ini diperoleh dari fungsi yang awal tadi, fx sama dengan x pangkat 3, cuman digeser ya, digeser ke atas ke bawah seperti ini. Sehingga di titik tersebut gradiennya kan sama semua ya, gradien garis singgungnya. Artinya punya turunan yang sama. Oke. Jadi saya sebut suatu anti turunan karena anti turunan ini ya suatu anti turunan, ini juga suatu anti turunan ya. Karena bukan anti turunan secara umum ya.
Jadi kita sebut suatu. Bahasa lain dari turunan adalah derivatif ya. Jadi saya nyoba pakai kata yang lain di sini. Suatu antiderivatif dari suatu fungsi itu tidak tunggal ya. Kayak tadi ada X pangkat 3, bisa jadi X pangkat 3 plus 1, bisa jadi X pangkat 3 plus 2, dan seterusnya. Nah, secara umum, ini ada teorema yang nyebut gini, jika F adalah suatu antiderivatif dari F kecil, maka untuk sebarang konstanta C, F besar plus C juga suatu antiturunan dari F gitu ya. Karena konstanta kalau diturunkan kan 0, jadi dia nggak berpengaruh ke hasil turunannya ya. Catatan sekarang. Kita balik. Apakah setiap suatu antiturunan dari X pangkat 2 selalu berbentuk X pangkat 3 plus C? C bilangan yang lain. Nah, jawabannya iya berdasarkan teorema ini. Jika F dan G adalah antiturunan dari F kecil, maka si G itu sebenarnya sama dengan si F, cuman berbeda C. C adalah suatu konstanta, gitu ya. Teorema ini menyatakan bahwa kalau kita nemu antiturunan dari fungsi F kecil, maka suatu antiturunan yang lain yaitu adalah antiturunan tadi yang ditambah konstanta C, gitu ya. Sehingga selanjutnya F plus C di sini, F besar plus C di sini, F ini adalah suatu antiturunan. Kalau ditambah C itu dinamakan antiturunan ya, umum. Atau lebih enaknya ya cuma sebut antiturunan atau antiderivatif gitu aja. Kalau ada kata suatu berarti nggak ada C-nya ya. Tapi kalau langsung antiturunan berarti dia secara umum jadi ada C-nya. Oke. Contoh. Carilah antiturunan umum dari fx sama dengan sin x pada interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Berarti jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Cos X plus C. Oke, jadi jawabannya adalah min cos x plus min cos x. Iya, min cos x ya. Min cos x plus C ya. Ini gimana? Ini salah ya, sorry. Min cos X, bukan cos X loh ya. Turunan sin yang cos X, gitu kan ya. Tapi kalau dicari antiturunan dari sin, min cos X. Oke. Kenapa? Karena turunan dari min cos X, turunan dari min cos X itu kan sama dengan min dari turunan cos X kan ya. Turunan cos X apa? Min sin X. Min kali min sin X ya jadinya sin X. Ya kan? Kalau tadi siapa tadi yang jawab cos X? Saya, Pak. Fadil. Fadil. Kalau misal ini cos X, apa ini suatu antiturunannya? Enggak, Fadil. Karena kalau ini diturunkan hasilnya bukan dia. Turunan cos X apa? Min sin X. Kan? Min sin X. Ya. Jadi ini ada minnya biar jadi sin X. Ini adalah suatu antiturunan. Kalau ditanya antiturunan umumnya, berarti jawabannya adalah min cos X plus C. Ini mohon maaf, ini salah ketik tadi ya. Min cos X plus C. Gitu ya. Oke. Mungkin agak ribet ngobrolnya. Antiturunan itu sangat ribet gitu ya. Maka dari itu Leibniz memakai lambang untuk mempersingkat ya. Lambang untuk antiturunan yaitu bentuknya seperti ini, dx
Kenapa? Nanti ada alasannya nanti ya. Kalau kita udah nyampe integral tentu alasannya ada. Kenapa simbolnya seperti ini? Oke. Ia menuliskan, Leibniz ini maksudnya ya. Ia menuliskan simbolnya seperti ini. Ya, ini artinya anti turunan dari X kuadrat adalah 1/3 X pangkat 3 plus C. Ya, ketimbang nulis pakai kata-kata kan lumayan. Ini kalau pakai kata-kata nih. Ya, lihat. Anti turunan dari fungsi f(x) sama dengan X kuadrat adalah f besar X sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus C. Nah, kalimat seambrek ini cukup disingkat seperti ini, ya. Anti turunan dari X kuadrat dx, X kuadrat, ini hanya simbol ya, sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus C. Oke, ini mempersingkat penulisan. Nah, contoh lainnya perhatikan di papan. Papannya mana? Ya inilah ya. Ini papannya misal. Berarti tadi kalau ada apa tadi? Anti turunan dari sin X. Berarti cukup ditulis lambangnya seperti ini. Sin X. Di sini kita kasih dx sama dengan min cos X plus C. Gitu ya. Nah, mengikuti Pak Leibniz, nanti ke depan kita akan sering menggunakan istilah integral tak tentu sebagai ganti anti turunan. Anti turunan rada ribet ya. Jadi kita sebut aja integral tak tentu. Alasannya aja nanti kenapa kok disebut integral ya. Nanti ada alasannya. Nah, sehingga anti diferensiasi, proses untuk menganti diferensialkan itu kita namakan mengintegrasi. Oke. Terus lambangnya kan seperti ini. Lambang ini itu disebut tanda integral ya. Sedangkan fungsi yang di dalam ini itu disebut integran. Oke. Nah, formula pengintegralan itu sebagai berikut ya. Biar kita cepat. Oke. Nah, ini formula integral. Jadi nanti ke depan kita cukup menyebutkan integral tanpa kata tak tentu ya. Integral aja. Berarti ini bacanya apa? Integral X kuadrat dx sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus C. Gitu ya. Itu cara bacanya. Oke. Ini aturannya. Aturannya ini dari mana, Pak? Aturan ini diperoleh dari anti turunan ya. Turunan X apa? Turunan X apa? 1. Maka kalau kita balik, integral 1 adalah X. X plus C. Ya. Integral 1 adalah X plus C. Ya. Integral itu adalah anti turunan umum. Oke. Lanjut. Kalau kita punya X pangkat N, turunannya adalah N. N dikali X. pangkat X N min 1. Ya. Oke. Nah, kalau N-nya saya rubah N plus 1. N-nya saya rubah N plus 1. X N plus 1 berarti turunannya adalah N plus 1 plus 1 X pangkat N plus 1 dikurangi 1 N. Gitu ya. Oke. Kalau ini kita bagi kedua ruas kita bagi dengan
N plus 1, berarti ini kira-kira seper N plus 1 X pangkat N plus 1 itu turunannya adalah X pangkat N. Ya, sehingga integral dari X pangkat N dx adalah ini, seper N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini nomor 2, gitu ya. Catatan di sini, si N tidak boleh sama dengan min 1. Oke, kenapa? Karena jawabannya ada di nomor 3 ini. Oke, kemarin masih ingat sebelum UTS? Seper X, sorry. Len X turunannya apa? 1/X. Oke, seper X ya. Sehingga kalau kita balik integral seper X itu adalah Ln X plus C. Ln X oke, plus ln C. X plus C. Cuman kita kasih di sini nilai mutlak ya. Kenapa, Pak? Karena domain dari logaritma itu kan lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0 ya. Domainnya. Kalau pas dari sini ke sana, nggak perlu, karena ini dianggap sebagai fungsi awal. Artinya kita udah tahu domain. Tapi kalau dari sini ke sana, nah di sini X masih bebas dia. Kecuali 0 kan ya. X di sini masih bebas kecuali 0. Maka di sininya harus kita kasih syarat. Agar dia bernilai positif, diapain, dimutlakkan gitu ya. Plus C. Lanjut. Turunan dari sin X adalah cos X. Sehingga integral dari cos X adalah sin X plus C. Oke ya, pelan-pelan. Balik lagi. Turunan dari cos X adalah Min sin X. min sin X. Nah, kita kalikan min kedua ruas, berarti jadi min cos X, turunannya adalah sin X. Sehingga kalau kita tanya integral sin X itu adalah min cos X plus C. Itu nomor 5. Oke. Yang terakhir, E pangkat X turunannya apa? Ini paling gampang kan? Ya E pangkat X sendiri gitu kan ya kemarin. Maka integral dari E pangkat X dx itu adalah tetap E pangkat X tapi di plus C karena dia anti turunan umum. Oke, jadi di sini formula integral tak tentu dasar ada 6 yang saya kasihkan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang jawab, saya anggap nggak ada gitu ya. Seret. Lanjut. Sifat integral tak tentu. Nah, di sini ada beberapa sifat. Sifat yang pertama A dan B. Jika C adalah konstanta, maka integral C kali Fx dx itu sama dengan C-nya bisa keluar. C kali integral Fx dx. Gitu ya. Itu sifat pertama. Sifat kedua, integral dari fungsi fx plus gx dx itu sama dengan, ini bisa dipecah, diekspansi jadi satu-satu. Kita integralkan dulu si fungsi f, terus ditambah, kita integralkan dulu fungsi g. Gitu ya. Buktinya gimana Pak? Buktinya langsung dari bab turunan ya. Karena integral tak tentu ini adalah antiderivatif. Nah, antiderivatif punya sifat seperti ini. Oke, contoh. Nah, oke, ada 2 contoh di sini. Contoh pertama, carilah integral dari 3x plus x kuadrat pangkat 2 dx.
Nah, ini biasanya kita ekspansikan dulu ya. Ini artinya kan 3x plus x kuadrat dikali 3x plus x kuadrat gitu ya. Nah, ini kita kalikan distributif. Jadi berapa? 9 X x kuadrat. kuadrat ditambah 6x 3x pangkat 3 tapi langsung ya, langsung 6x pangkat 3 ditambah x pangkat 4. dx. Oke, sudah. Habis itu kita gunakan sifat ke B. Kalau ada penjumlahan antar fungsi, integralnya sama dengan jumlah integral fungsi-fungsi tersebut. Jadi integral 9x kuadrat dx ditambah integral 6x pangkat 3 dx ditambah integral x pangkat 4 dx. Oke, sudah. Ini sifat B. Terus kita pakai sifat yang A. Kalau ada konstanta di dalam integral, dia bisa keluar. Berarti 9 integral x kuadrat dx ditambah 6 integral x pangkat 3 dx ditambah integral x pangkat 4 dx. Oke. Habis itu, ya udah. Ini kan udah ada di formula dasar ya. X kuadrat, berarti integralnya berapa? Sepertiga X pangkat Sepertiga x pangkat 3 ditambah, kalau yang ini 6 1/4 X pangkat 4 kalau yang ini 1/5 x pangkat 5 5. belum selesai. plus Plus C. C. Oke, sip. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini, Pak, contohnya yang kedua ini gimana? Diapain dulu, ayo. Pakai sifat yang B ya. Pakai sifat yang B, berarti ini jadi integral. Langsung ya. Sepertiganya keluarin ya. Sepertiga integral 1/x ditambah 2 langsung keluar. Langsung pakai sifat A dan B kombinasi ya. Sin X ditambah integral X pangkat 3 ditambah integral, ini kalau dirubah dalam bentuk pangkat, X pangkat berapa ini? Pangkat min 3/2. 2. Min 3/2. Ini masih kurang, saya nulisnya lupa tadi. dx, 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 dx. Oke, sip. Maka hasilnya adalah pakai aturan dasar tadi. Berapa? Sepertiga integral X apa tadi? Ln x plus C. Ln mutlak Ln C. x. Ya. Kita nggak usah plus C dulu, karena ini satu kesatuan, nanti plus C-nya di belakang. Ditambah 2 integral sin apa tadi? Min X Min cos X. Oke, sip. Ditambah berapa? 1/4 X 1/4 X pangkat 4 ditambah 5 min 5/2. Ingat 1 per ini ditambah 1 gitu ya. Min 2 x pangkat min setengah. Oke, saya tulis pelan aja. 1 per min 3/2 ditambah 1 gitu kan ya. Dikali X min 3/2 ditambah 1. Gitu kan? Plus C. Baru kita sederhanakan. Ini berapa nilainya? Min 3/2 ditambah 1 berapa? Min setengah. Min setengah ya. Min setengah. Ini min setengah, ini min setengah. Berarti kalau kita sederhanakan lagi, langsung sana tetap sepertiga ln
mutlak X ditambah, oh sorry langsung ya, min 2 cos X, oke, ditambah seperempat X pangkat 4 ditambah, ini kan min setengah, karena ada di bawah naik ke atas, min 2 X pangkat min setengah. Artinya dia akar tapi ada di bawah ya. Akar X plus C gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Lanjut. Nah, perhatikan ini sekarang. Oke. Seper N plus 1 F X N plus 1 plus C. Ya. Kalau kita turunkan, artinya kita kasih operator D per DX, ini kita turunkan, hasilnya adalah pakai aturan rantai ya. Pangkatnya turun, terus gunakan dikurangi min 1, dikurangi 1, sehingga jadinya ini per ini habis gitu ya. F X pangkat N, tapi belum selesai. Dikali turunan dalamnya, aturan rantai ya. Berarti dikali F aksen X. Karena variabelnya masih terikat sama X dia. Oke. Sehingga ini kalau kita sederhanakan hasilnya seperti ini. F X pangkat N dikali F aksen X. Oke, sudah. Jadi turunan ini adalah itu. Kalau kita balik ya, berarti integral ini adalah itu, gitu kan ya? Integral ini adalah itu. Jadi integral Fx pangkat N dikali F aksen X dx itu sama dengan 1 per N plus 1 Fx pangkat N plus 1 plus C. Oke. Nah, kita tahu dfx itu kan sama dengan F aksen X dx. Ini diferensial ya. Dfx per dx itu kan sama dengan F aksen X. Berarti kalau dfx itu sama dengan F aksen X dikali dx dong. Ya, sehingga yang ini bisa kita ganti dfx. Oke. Jadi bentuk ini sekarang menjadi df x pangkat n dikali, oh bukan, integral fx pangkat n dfx itu sama dengan ini. Oke. Artinya apa? Artinya adalah ini bentuk mirip kayak bentuk fungsi pangkat ya. Fungsi pangkat kan gini, integral x pangkat n dx itu sama dengan seper n plus 1, x pangkat n plus 1 plus c gitu kan ya. Ini di aturan dasar tadi. Nah, kalau kita si x-nya ganti dengan fx, maka harus serempak ke sana semua diganti. Fx pangkat n dfx sama dengan seper n plus 1 fx pangkat n plus 1 plus c. Gitu ya. Kalau saya ganti lagi Pak, boleh. Apa? Gx pangkat n, ini harus juga ganti d gx sama dengan seper n plus 1 gx n plus 1 plus c. Itu ya. Siapa dgx? Dgx adalah turunan fungsi gx dikali dx. Oke.
Nah, ini disebut, proses seperti ini itu disebut integral substitusi. Oke. Ternyata bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk itu dengan mengganti X sebagai Fx. Maka bentuk yang lain tadi di bentuk dasar juga bisa kita perluas. Artinya gantilah dengan setiap X diganti dengan Fx. Jadi bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Kita boleh pakai aturan ini asal si variabelnya serempak berubah ya. Kalau ini Fx ya ini Fx gitu loh. Kalau ini Fx, ini Fx. Kalau gini Pak, integral Fx pangkat N dx gimana? Nah kalau ini berarti nggak bisa kita pakai aturan ini, aturan pangkat. Gitu ya. Contoh, biar lebih enak. Nah, kita lihat ini. Ingat, aturan integral untuk penjumlahan ada tadi, yaitu masing-masing kita integralkan terus dijumlah. Ya, tapi kalau untuk perkalian, nggak ada. Ya. Jadi bukan masing-masing diintegralkan terus dikali, bukan. Ya. Nah, contoh seperti ini. Integral X kuadrat dikali X pangkat 3 plus 7 pangkat 5 dx. Misal ya. Oh, ini gimana cari integralnya? Jangan sekali-kali ini diintegralkan terus dikali, bukan, jangan ya. Nah, kalau gini gimana Pak? Ini kita pakai aturan substitusi. Aturan substitusi itu yang mana yang di tabel ini? Oke. Ubah ke bentuk semirip mungkin dengan tabel ini. Sehingga hasilnya sama dengan si ruas kanannya. Oke. Nah, kalau ini gimana? Nah, kita misalkan si ini kita misalkan adalah Fx. Oke. Turunan Fx siapa? Maka turunan Fx siapa? Dfx sama dengan siapa? 3x kuadrat 3x 3x kuadrat kali dx. Ya kan, diferensialnya. Oke. Sehingga bentuk di atas bisa kita tulis menjadi ini kita ganti Fx. Tapi yang ini Pak, ini kan turunnya 3x kuadrat. Ini hanya ada x kuadrat Pak. Gimana terusan? Nah, kita otak-atik yang ini sehingga yang di sana cuma jadi x kuadrat aja. Diapain? Berarti bagi kedua ruas dengan 1/3. Ini otomatis kalau dibagi 3 tinggal x kuadrat dx. Ya. Sudah? Maka secara otomatis ini menjadi yang di dalam ini itu adalah Fx pangkat 5. Ya. Terus ini sama sana X kuadrat dx sama dengan siapa? X kuadrat dx sama dengan 1/3 dfx kali 1/3 dfx. Udah. Sepertiganya keluar karena dia hanya konstanta. Berarti 1/3 integral Fx pangkat 5 dfx. Ya. Maka menurut aturan substitusi tadi, ini sama dengan siapa? Aturan pangkat tadi ya. Ini sama dengan 1/3. Ini adalah Fx pangkat berapa tadi? Yang ini toh ya. Ya. Berarti 1/n+1 F pangkat n+1. Berarti integralnya adalah
Berapa? 1/6 6 dikali fx pangkat 6. pangkat 6 plus C. Kemudian kembalikan lagi si F. 1/6 kali 3 adalah 18. Ya, Fx pangkat 6. Fx-nya siapa? Kembalikan lagi ke pemisalan. X pangkat 3 plus 7 pangkat 6 plus C. Inilah hasil integralnya. Gitu ya. Jadi kita harus melihat siapa si Fx, siapa yang jadi turunan dari Fx tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa ini dinamakan integral substitusi? Karena ini seakan-akan proses ini akan jalan kalau kita mensubstitusi si Fx sama dengan siapa, gitu ya. Lanjut, nggak ada pertanyaan ya? Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Erase. Nomor 2. Pak, kalau ada begini, integral 1/2x plus tangen x dx. Berarti gimana? Ya, integral setengah x dx plus integral tangen x dx dong ya. Oke, pakai sifat integral. Sifat integral yang pertama setengah keluar ya, integral 1/x dx plus integral tangen ada nggak tadi di tabel? Integral tangen. Tidak ada, Pak. Nggak ada, berarti kita harus merubah dulu ya. Tangen itu adalah sin x per cos x Cos X. dx. Oke, sip. Lanjut. Ini langsung setengah. Integral dari 1/x adalah Ln x. ln x, ln mutlak x, jangan lupa ada mutlaknya, plus. Nah, sekarang ini. Wah, ini gimana ya pembagian? Kayak perkalian juga, nggak ada aturannya. Ada kemungkinan dia pakai integral substitusi. Berarti harus kita misalkan salah satunya sebagai F, si satunya si turunannya. Gitu ya. Nah, dalam kasus ini, turunannya kan ada di atas sepertinya. Berarti yang kita misalkan yang di bawah ya. Misal Fx sama dengan cos X d cos X. Oke. Yang ini. Maka df X itu sama dengan turunan cos X siapa? Sin x. Min sin X X. dx. Oke. Tapi di sini nggak ada min sin X, adanya sin X. Berarti kalikan kedua ruas dengan min 1. Min dfx sama dengan sin X dx. Oke, kita kurungi. Nah, sekarang kita substitusi ya dengan pemisalan ini. Cos X itu adalah fx, berarti ini nanti jadinya 1/fx. Sin X dx itu adalah min dfx. Min dfx. Oke. Lanjut. Negatif adalah konstanta min 1. Dia bisa keluar ya. Min 1 integral 1/fx dfx. Nah, kita lihat ini mirip yang mana? Yang nomor 3 dong ya. Berarti integralnya adalah ln fx plus c. Nah, kita tulis dulu yang di depan. Plus kali min 1 langsung kita minkan. Integral ini kan seperti 1/x dx
gitu ya. Berarti integralnya adalah ln. Oke. Ln karena variabelnya adalah fx, berarti mutlak fx plus c. Oke. Kemudian kita rubah lagi siapa si fx, kita substitusikan lagi si fx sebagai pemisalan kita di awal. Cos x plus c. Oke, sudah selesai. Gitu ya. Selama masih ada simbol integral, ini berarti belum selesai ya. Akan selesai kalau udah nggak ada simbol integralnya. Artinya kita udah mengintegralkan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Aha. Itu yang saya bingung itu tadi integral 1 per fx dfx itu kok bisa jadi ln fx, Pak? Oke. Mutlak. Saya outline di sini ya. Artinya ini kok bisa jadi ini gitu ya? Iya, Pak. Oke, sip. Kalau ini siapa yang bertanya? Namanya siapa? Sandi, Pak. Sandi. Oke. Sandi, integral 1 x dx apa Sandi? Ln x, Pak. Ln mutlak x plus c. Iya. Oke. Saya ganti. 1 y dy berarti integralnya? Ln mutlak g. Oke. 1 beginian d beginian berarti integralnya? Ln beginian, ln mutlak Oke, beginian. mutlak beginian. Idem, saya ganti aja beginiannya fx. Integral 1 fx dfx ln mutlak fx plus c. Gitu Sandi. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Oke, sip. Oke, ada yang tanya lagi? Pak, bertanya. Kalau yang 1 per fx dikali min dfx, kalau misalnya nggak pakai 1, misal langsung dfx per fx itu sama aja ya, Pak? Oh, sama aja. Ini simbolnya ini sama aja. dfx per fx ya, sama ya. Ibarat setengah kali 5 itu sama aja dengan 5/2 kayak gitu. Oh iya, Pak. Jadi Oke. 1 per fx-nya itu biar mudah buat diturunin itu, Pak. Biar kelihatan bahwa bentuknya kayak 1 x gitu aja itu tadi. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Oh, ini tadi siapa yang nanya? Ini dapat nilai partisipasi loh ya. Eni Novianti, Pak. Eni Nov. Oke, sip. Sudah? Sudah, Pak. Lanjut. Nomor 3. Ini saya hapus aja. Kok nggak ada ya? Oke. Yuk. Kalau ada soal seperti ini, saya tulis di sini biar besar ya. Integral 1 per x ln x dx. Wah, ini nggak ada di aturan tadi. Bentuknya udah mulai aneh ya. Terus gimana? Sama. Kita misalkan, oke? Misal, jadi kita harus jeli-jeli. Yang mau dimisalkan yang mana sehingga satunya nanti menjadi turunan dari yang dimisalkan. Pak, saya mau misalkan fx sama dengan yang ini ya. Ln x. Boleh nggak, Pak? Boleh. Berarti dfx siapa? Turunan ln siapa? 1 x. 1 x dikali dx. Ya. Oke. Nah, bentuk 1 x ada nggak di sini? Ada ya. Jadi, udah. Tanpa diotret-otret lagi, langsung kita pakai di sini. Kita substitusikan. Setiap ln x jadi fx. Oke. Ln x kan ada di bawah. Berarti kita tulis fx. Oke. Satunya 1 x dx. 1 x dx
kita langsung ganti sebagai dfx. Nah, kalau bentuknya gini, tadi integralnya apa? Ln mutlak fx plus c. Oke, sip. Namanya siapa? Yang jawab barusan. Mazaya. Oh, Mazaya. Nggak usah saya tulis karena tadi udah ya. Sudah. Simbol integralnya udah selesai, ya udah tinggal kita kembalikan aja si pemisalan ini. Jadi ln mutlak, ln x plus c. Udah selesai. Itu 2 baris ya. Cuma 2 baris. Pemisalan itu kan hanya otretan ya. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Lanjut. Pak, kalau misal, ini saya yang bertanya wis. Pak, kalau misal saya bukan ini yang dimisalkan. Terus siapa? Misal yang saya misalkan fx itu adalah apa misal? X, Pak. Oke. Berarti dfx siapa? Dfx siapa? 1 kali dx. Nah, terus ln-nya dikemanakan gitu ya. Artinya nanti ini memang berubah bentuknya, cuman bentuknya jadi begini nanti. 1 per x kan kita ganti fx. Oke. Ln masih tetap. X kita ganti fx. Dx kita ganti dfx. Ya udah kita kayak tidak merubah apa-apa di sini ya. Cuma ngerubah tampilan x jadi fx kan. Nah. Oke. Jadi hati-hati, yang dimisalkan kalau bisa adalah fungsi yang memudahkan kita untuk mengubah bentuk soalnya sesuai seperti tabel yang kita punya tadi. Gitu ya. Lanjut. Nah, sin kuadrat x dx. Saya tulis di sini integral sin kuadrat x dx. Yo, siapa yang mau nyoba? Oke, siapa yang mau nyoba? Sin kuadrat x dx. Pak, saya mau memisalkan. Misal fx sama dengan apa? Saya misalkan yang sin, Pak. Oke. Berarti dfx adalah cos x dx. Nah, kira-kira bisa ngerubah bentuk ini nggak? Serut. Ini jadi integral. Sin emang berubah. Dia jadi fx kuadrat. Dx jadi apa? Gitu ya. Akhirnya macet kita ya. Kalaupun dipaksa dx adalah dfx per cos x. Loh, tambah bentuknya tambah aneh gitu ya. Oke, berarti bukan pakai pemisalan itu. Terus pakai yang mana dong? pakai UV itu Pak. UV. Bentar. UV. Apa yang U, apa yang V? Ini diuraikan. Misal, sin gitu tah. Sin X Iya.
kali sin X dx. Apakah kita punya aturan UV di integral? Nggak ada aturan UV, adanya di turunan kan? Metode atau aturan mencari turunan, ya kan? Nah, aturan mencari integral belum ada. Oke. Atau Pak, ini saya misalkan satunya turunannya bukan turunan sin malah cos, bukan sin juga. Ya. Terus gimana? Izin menjawab, Pak. Iya. Yang sin kuadrat X itu jadi setengah dikurangi setengah cos 2X. Oke, ya. Jadi ini yang saya sebut jangan terpaku sama metode. Saya emang menyebutkan substitusi, tapi ya jangan terjebak di situ gitu ya. Integral sin kuadrat X kan bisa kita rubah pakai identitas trigonometri. Ya, berapa? Berapa tadi? Setengah Dikurangi min setengah cos 2X. Oke, cos 2x dx. Ya, ini siapa yang jawab tadi? Mazaya. Oh, Mazaya lagi. Yuk saya nulis lah. Mazaya. Oke, habis ini diapain Pak? Ya pakai sifat integral setengah dx min integral setengah cos 2x dx. Gitu ya. Lanjut. Ini udah jelas, terlalu gampang ya. Integral setengah berapa? Setengah integral dx x gitu kan ya. Setengahnya keluar, tinggal integral dx. Integral dx tadi x kan ya. Terus dikurangi. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Setengah keluar dong ya. Integral cos 2x dx. Nah, oke. Sampai sini paham ya? Lanjut. Ini sudah selesai Pak, tinggal ditulis ulang setengah X min. Ini setengah. Nah sekarang integral ini Pak. Kalau integral cos X tadi ada di aturan pengintegralan dasar. Nah tapi kalau cos 2X nggak ada tadi. Ya kan? Terus diapain? Nah kita bisa memisalkan sekarang. Misal si fx itu sama dengan 2x. Seret. Sudah? Maka dfx sama dengan 2dx. Ya. Tapi 2dx di sini nggak ada, adanya dx aja. Nah, kalau dx aja berarti diapain kedua ruas ini? Dibagi setengah ya. Setengah dfx itu sama dengan dx. Oke, kita kotakin biar tidak tergabung dengan proses ini. Jadi integral ini akan berubah bentuk sekarang. Integral cos fx sudah dx akan menjadi setengah dfx. Setengah dfx. Oke. Sederhanakan lagi min setengah ini keluar karena dia konstanta langsung jadi 1/4 integral cos fx dfx. Nah kalau udah gini jadinya apa berarti? Integral cos fx dfx adalah min sin integral cos x integral cos fx dfx adalah ayo integral cos Sin apa? fx. Sin, oke ya. Sin fx. Sin
fx plus c. Plus C. Kita ubah lagi fx-nya. Jadi setengah x sorry kok masih setengah ini. 1/4 sin 2x plus c. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Di langkah mana yang nggak bisa atau belum paham? Pak, Ya. tanya yang di langkah awal itu loh, Pak. Kok Oke, bisa? nama dulu. Ya, nama Eni Novianti, Pak. Oh, ini lagi ya. Yang Kok bisa sin ini jadi ini? buatan yang itu, Pak, Oh, yang setengah min setengah cos 2x itu gimana, Pak? Kurang paham. setengah iya. Kenapa kok ini jadi ini gitu kan maksudnya ya? Iya. Oke, itu kita punya sebenarnya apa yang kita punya tentang trigonometri itu kalian pelajari sendiri ya, itu bab fungsi ya. Pelajari sendiri, itu banyak sekali identitas di trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, ada yang masih ingat di bangku sekolah dulu? Ya, Pak. Oke, sip. Selain itu, ada juga sin sudut ganda. Kalau sin X plus Y, itu kan sama dengan apa? Sin cos kosin. Masih ingat gitu dulu? Mungkin gurunya nyebutinnya gitu. Kalau cos, cos sin. Masih ingat? Sin X cos Y plus cos X sin Y. Nah, kalau cos ini agak beda ya. Cos itu adalah apa? Cos X Min sin gitu ya. Cos X, cos Y, min sin X Sin sin Y. X, sin sin Y. Y. Nah, ada juga kalau X-nya sama dengan Y-nya sama dengan X, Pak. Berarti ini jadi cos 2X itu sama dengan cos X berarti cos kuadrat X gitu ya. Min Sin Sin kuadrat kuadrat X. sin kuadrat X. Oke. Selain itu bisa juga ini bisa kita tulis sebagai kita nyatakan si cos pakai identitas yang awal ini si cos sebagai 1 min sin kuadrat X ya. Kalau ini 1 min sin kuadrat X dikurangi lagi sin kuadrat X berarti jadinya 1 min 2 sin kuadrat X. Ya. Nah, itu dari sini yang itu ya. Cos 2X kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti kalau ini kita pindah ke sana, seret. Atau kita tukar tempat, min 2 sin kuadrat X kita taruh sini, cos 2X kita taruh sana. Berarti jadinya 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X ya. Nah, yang ditanya sin kuadrat X. Berarti jadinya kita bagi 2. Setengah min setengah cos 2X. Ini di SMA ya. Oke. Banyak identitas trigonometri yang lain, banyak gak hanya ini. Ada tangan kuadrat plus 1 sama dengan apa? Sekan kuadrat ada kan ya? Nah, itu dipelajari sendiri. Karena bisa jadi itu nanti akan dipakai untuk menurunkan atau mengintegralkan suatu fungsi. Ya. Kadang kalau nggak bisa diintegralkan pakai apa, mungkin kita ubah dulu bentuknya. Ya. Yang sering dirubah, yang sering dipakai itu yang ini ya. Sin kuadrat X jadi ini, atau satunya cos kuadrat X jadi setengah sin 2X min setengah. Ya.
Gitu ya ini ya. Iya, Pak. Oke. Jadi trigonometri emang banyak banget identitasnya. Itu biasanya yang bikin anak-anak sekolah itu nggak suka matematika itu kadang hanya gara-gara trigonometri gitu ya. Karena itu banyak sekali identitasnya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Em, kita hapus dulu. Nah, yo. Ini siapa yang mau nyoba? Idem dengan sebelumnya, ayo. Sebutkan nama, alamat, enggak usah ya, nama aja. Oh, kalau nggak mau disebut sendiri, ya saya yang nyebutin gitu ya. Sifa Ulia Salsabila. Ada Sifa? Ada, Pak. Oke, sip. Ayo Sifa. Saya tulis di sini ya. Integral cos 2x dx sama dengan Itu diubah dulu bentuknya ke kayak yang tadi, jadi 1 min sin kuadrat X. oke, 1 min sin kuadrat x dx. Ya, Iya. terus ini Sifa. Sifa. Gitu ya. Terus pakai sifat integral. Ini bisa dipisah nggak, Sifa? Bisa lah, Pak. Apa? Bisa. Bisa. Oke, kita pisah ya. Integral 1 dx min integral sin kuadrat x dx. Oke, integral 1 berapa sih, Fa? Integral 1 Integral 1 1. Iya. Berarti turunan 1 1 dong. Oh, bukan. Integral 1 itu X, Pak. Oke, sip. Integral 1 itu x. Min. Nah, ini tadi hasil sebelumnya ini sama dengan berapa? Integral sin kuadrat x dx sih, Pak? Itu tadi udah kita dapat toh, ya? Iya. Nih, berapa Pakai tadi, yo? setengah plus setengah cos 2x. Oh, enggak, langsung hasilnya aja. Langsung hasil akhirnya. Kan kita udah ngerjakan ini tadi, loh. Nggak usah dicari lagi, langsung kita pakai ya. Iya kan? Ketemu berapa ini tadi? Ayo. Setengah X min seperempat Oke, sin 2. setengah X min seperempat sin 2X. Kepanjangan berarti saya. Plus C. Gitu ya. Nah, sederhanakan sekarang, Siva. Ini sama dengan X dikurangi setengah X. Berapa? X dikurangi setengah X. Setengah X, Pak. Setengah X. Oke, sip. Terus min. Ketemu min seperempat sin 2X. Plus seperempat sin 2. Oke, plus seperempat sin 2X plus C. Oke, selesai ya. Ini biar rapi. Oh, keliru saya. Gak bisa balik ya. Ya udahlah. Oke, sip. Jawaban Siva udah bener tadi ya. Lanjut. Nah, siapa yang bisa ini? Siva udah. Nadia ada Nadia? Saya ngurut aja ini sebenarnya. Ya, Pak. Oh, bentar Nadia. Arum dulu ya. Iya, Pak. Arum, oke. Arum, integral E pangkat 3X dx itu sama dengan berapa Arum?
Itu pakai yang sifat integral X pangkat X dx itu Pak. Integral X pangkat X D Pangkat X. pangkat X D. Iya, nanti kita memanfaatkan itu nanti. Dimisalkan dulu. Oke, dimisalkan berarti ada di kotak ya. Misal apa? Berarti fx ya. Fx sama dengan E gini. Fx sama dengan nggak tahu Pak. Nggak tahu. Oke. Kalau X pangkat X mungkin udah tahu ya, Arum. Tapi kalau E pangkat 3X ini kan nggak ada di tabel. Jadi kita misalkan dulu aja. Siapa biasanya yang dimisalkan? Phone a friend. Yang lain bisa bantu Arum di tahap ini. Siapa yang bisa bantu? Siapa yang dimisalkan? E pangkat X, Pak. Apa? E pangkat X. Iya. Iya, Pak. Oke, kita misal ini yang dimisalkan. Berarti dfx itu sama dengan siapa? E. Hah? Apa turunan dari E pangkat X? E pangkat X. Ya tetap E pangkat X dx. Gitu ya. Terus habis itu apa? Substitusi. Substitusi. Kita masukkan ke sana ya. Berarti ini udah tak tutup ya. Sret. Yo. Ini jadi apa berarti? Fx pangkat 3. Fx pangkat 3. dfx per dfx per E pangkat X. E pangkat X. Wah, ini tambah ribet kan? Muncul ada variabel fx, ada x juga. Ini lebih sulit. Berarti karena pemisalan itu intinya mempermudah proses pengintegralan. Kalau ini mempersulit gitu ya. Berarti salah di pemisalan atau salah di pensubstitusian. Ayo. Milih yang mana? Pak, mungkin salah di substitusi saya. Oke, kalau saya salah di substitusi, ini jadi apa kalau gitu? Ini nanti harus satunya dimisalkan, terus ini harus muncul ini. Sehingga dimisalkan sebagai dfx gitu ya. Oh my God. Oh my God, siapa itu oh my God? Oke. Ini masih Arum kan ya? Arum. Iya, Pak. Oke, saya kasih clue lagi Arum. E pangkat 3x ini kan bisa dinyatakan sebagai perkalian, Alum. Ya. Iya tah. Saya nggak tahu. Perkalian apa? E pangkat 3 dikali E pangkat X. Oh iya tah. Bukan Pak. Bukan. ada peraturan gini tah. Oke, bukan. Gimana lo? Kalau bukan. Saya nggak tahu lo ya. Kurung pangkat X. Oke. E pangkat X gini. Kurung pangkat 3. Oke, gini. Sama kembali kayak tadi lah. Ini fx dx-nya dfx per E pangkat X.
Oke, kurang pas, kurang pas. Kita nyatakan dalam perkalian. Itu tadi perpangkatan ya. E pangkat X pangkat 3 itu perpangkatan. Kalau perkalian. Perkalian. Apa kali apa? Sehingga hasilnya E pangkat 3X. Open friend yang lain bisa bantu? E dikali E pangkat 2X. Ulang. Hampir benar tadi. E kali E pangkat 2X ini dah. Ya. Ya. Kali pangkat 2X. Gini. Iya, Pak. Oke, ini benar ya. Kan ini adalah 3. Namanya siapa ini? Sandi, Pak. Oh, Sandi udah. Selain Sandi harusnya tadi ya. DX. Udah. Nah, ini yang bisa kita substitusikan dengan pemisalannya. Ya. Kelihatan nggak? Yang ini kita misalkan Fx. Berarti F. X pangkat 2. Nah, yang ini itu kita substitusikan sebagai oke. Sudah, iya kan? Tinggal integralnya sekarang. Ayo Arum, kembali ke Arum. Integral ini sama dengan integral Fx kuadrat dfx sama dengan integral beginian kuadrat d beginian sama dengan 1. Saya dengar 1 per 3 fx pangkat Fx pangkat 3 dikali E pangkat X dx. Dari mana? Di mana? Ini nggak ada Arum. Integral ini ya ini, gitu kan? Ya. Nggak usah dikali lagi kan? Plus C, Pak. Plus C. Oke, sip. Jadi ini selesai, tanda integralnya udah hilang. Tinggal ganti lagi, substitusikan lagi si Fx sebagai pemisalan tadi. Berapa berarti Arum? 1/3 dikali E pangkat E pangkat 3X, oke, plus C. Oke, selesai. Gitu ya Arum ya? Gimana Arum? Stres? Enggak lah ya. Pak, saya punya cara lain misal. Apakah satu-satunya cara seperti ini? Enggak juga ya. Bisa cara lain. Itu uniknya matematika di sini. Oke, kita lihat di sini. Saya akan lompat ke sana ya. Enggak melalui cara yang merah. Integral E pangkat 3X dx. Yang saya misalkan, Fx-nya adalah 3X. Berarti dfx sama dengan 3 dx. Gitu kan ya? Oke. Tapi di sini adanya dx aja, Pak. Kalau ada dx aja, berarti supaya hasil ruas kanan dx, kita kali 1/3 masing-masing ruas. Gitu ya? Oke. Lanjut. Integral E pangkat Fx, dx-nya jadi 1/3 Fx. dfx. Oke. 1/3 bisa keluar. Tinggal integral E pangkat Fx dfx. Nah. Kok setengah? 1/3, sorry. Udah. Integral ini apa? E pangkat Fx dfx. Integralnya apa? E pangkat Fx. Oke, tetap E pangkat Fx plus C. Oke, sudah. Tinggal ganti lagi si Fx. 1/3 E pangkat
3X plus C. Sami, ya kan? Sama. Jadi pakai cara ginian boleh, cara begituan juga boleh, bebas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ayo tanyakan. Gak bisanya nyampe mana? Jadi cara mengintegralkan, pertama, kalau bisa, kita langsung integralkan sesuai di tabel di awal tadi. Kalau nggak bisa, mungkin pakai sifat-sifat pengintegralan ya. Yang konstanta bisa keluar, penjumlahan bisa dipisah integralnya. Kalau masih tetap nggak bisa, mungkin kita pakai pemisalan. Jadi kita misalkan apa, baru ketemu bentuknya itu, terus sesuaikan sama yang di tabel dasar, ketemulah hasilnya, gitu ya. Kalau masih nggak bisa, karena berkaitan sama trigonometri, mungkin kita harus ngerubah bentuk trigonometri menjadi bentuk yang lebih mudah. Kayak tadi, gitu ya, pakai identitas trigonometri. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya rasa nggak ada. Saya hapus. Nah, satu lagi contohnya. Tadi saya terlanjur manggil Nadia. Nadia, ada nggak Nadia? Iya, Pak. Oke, Nadia. 2 pangkat X dx. Ini diapain Nadia? Saya juga ceritanya ini saya juga nggak tahu Nadia ini diapain. Untuk X. Dimisalkan mungkin, Pak. Oke, mungkin dimisalkan. Apa yang dimisalkan Nadia? Misal. Gak apa-apa. Yang namanya belajar itu sulit emang ya. Jadi kalau gak sulit, itu berarti bukan belajar. Kalian udah tahu sebelumnya, gitu aja kan. Dua X-nya, Pak. 2X. Gak ada 2X di situ, Nadia. 2 pangkat X-nya, Pak. 2 pangkat X yang ada. 2 pangkat X. Iya, Pak. F-nya 2 pangkat X. Oke, kita coba. Misal Fx adalah 2 pangkat X. Berarti dfx sama dengan? Ln 2. Ln 2. Kemarin ya. Bukan Ln 2 aja. Ada lagi. Apa ayo? 2 pangkat X Ln 2. Ya. dx. Terus. F. Jadinya 2. Terus? Nah, kita lihat di sini Nadia. Ini adanya apa? 2x dx kan ya? Iya, Pak. Nah, kita lihat bentuk yang paling bawah ini. 2x ln 2 dx. Agar hanya menjadi 2x dx, diapain Nadia? Dibagi ln Oke, dibagi ln 2 ya. Berarti seper ln 2 dfx itu sama dengan 2 pangkat x dx.
Sudah, tinggal substitusikan. Berarti integral apa ini nanti ya? Ini itu sebagai apa berarti di sini? Du- 2x, 2 pangkat x, Pak. Iya. Ini itu dimisalkan apa di sini? fx. Oh, fx. Yakin? Lihat bentuk ini. X pangkat 2, 2 pangkat X dx. Iya, Pak. 1 per len 2. Nah, 1 per len 2 dfx. Terus 1 per 2 len 2 keluar ya karena dia konstanta ya. Integral dfx. Oke. Seperlen 2 sudah. Apa? Integral dfx apa? Nadia. 2 pangkat x. Hah? Apa langsung, Pak? Langsung plus C? Enggak. Kenapa kok langsung plus C? Oh, enggak, Pak. Itu 2 pangkat x len 2 dx. Dari mana? Pelan-pelan aja Nadia. Saya cuma tanya ini. Integral dfx itu sama dengan siapa? fx plus c dah, Pak. Fx plus c. Oke. Berarti ini adalah fx ya. Terus nanti dipluskan c. Udah. Oh. 1 per len 2. Fx-nya apa berarti tadi? 2 pangkat x. 2 pangkat x plus c. Udah selesai. Gitu ya. Jadi iya. Jadi intinya kita ngotret-ngotret sehingga membentuk bentuk sederhana dari integral agar kita bisa menyelesaikannya. Bentuk sederhananya mana, Pak? Ya yang tadi. Ini ya. Itu kan bentuk yang pertama ini ya. Nadia ya. Nah, seret. Larikan ke sini ya. Itu namanya proses integral substitusi. Oke. Itu ya Nadia ya. Iya, Pak. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya mau ngerekap dulu tadi. Siapa aja tadi yang ngobrol ya. Maksudnya biar tidak usah lihat ulangannya saya. Nadia, terus Arum, terus Mazaya, terus Eni Novianti, terus Sandi. Oh ya Sandi, terus Emilia. Siapa? Emilia, Pak. Oh ya Emilia, terus Narita tadi putus ya. Narita putus ya. Nanti kita minggu depan lah lagi ya. Terus maksudnya putus-putus suaranya, bukan putus pergi kemana orangnya enggak. Terus siapa lagi? Wisnu ya. Aprinda. Siva. Oh iya, Siva. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Oh, udah melebihi ini ya. Ada lagi yang belum saya sebut tadi. Yutika ya. Iya, Yutika ya. Iya. Yutika. Terus siapa lagi? Wisnu belum ditulis, Pak. Oh iya, Wisnu. Terus sudah ya. Narita
memang belum saya tulis karena tadi putus. Gak apa-apa ya Narita ya. Iya, Pak. Oke. Sip. Nah, kalau ini udah selesai, silahkan kerjakan soal berikut, gitu ya. Ini apakah jadi PR? Karena kemarin udah UTS ya. Ini nggak usah jadi PR, nggak ya. Cuman ini tolong nanti dikerjakan mandiri di rumah, nggak usah dikumpulkan. Yang nggak bisa, misal nomor 1, 2, atau 3, 4, atau salah satu dari nomor ini, silahkan tanyakan minggu depan sebelum masuk ke materi selanjutnya, gitu ya. Baik, Pak. Oke, bentar, karena tadi masih nanggung. Narita bisa ngobrol jelas nggak sekarang? Iya, Pak. Apa? Halo Narita. Halo. Halo, kurang keras Narita. Iya, Pak. Ya, halo, kurang keras Narita. Halo. Nah, wes, Narita, coba di sini cari yang paling mudah. Wes, yang paling mudah saya yang milih ya. Narita, kerjakan sin 3x dx integralnya sekarang juga. Sekarang, Pak. Di Iya, mana? di sini enggak, sebutkan aja, diktekan aja. Saya yang nulis. Ini pakai apa? Di tabel dasar ada nggak sin 3x bentuknya? Nggak ada ya. Pakai sifat juga nggak ada. Berarti pakai pemisalan ya, Nurita. Iya. Narita, sorry. Misal, apa yang dimisalkan berarti fx sama dengan? 3x. Oke, 3x. Berarti dfx sama dengan? 3 3 dx. dx. Oke, diferensial ini ya, bukan turunan. Jadi ada dx-nya. Oke, sip. Di sini ada 3 dx enggak? Enggak ada kan? Adanya dx aja. Berarti kita inikan aja. Dikali. Oke, sepertiga dfx sama dengan dx ya. Iya. Lanjut. Sama dengan apa berarti ini? Integral sin. Sin apa Narita? 3x dimisalkan apa tadi sama Narita? Sin. Oh, integral sin. Integral bukan lan ini bacanya ya. Fx. Integral sin fx. Sin f. Iya, Pak. Terus dx-nya jadi apa? Sepertiga dfx. Sepertiga dfx. Di Narita ini pagi ta? Enggak kan? Kok suara bunyi ayam? Sore. Iya. Sepertiga keluar ya. Tinggal integral sin fx dfx. Apa ini jadinya Narita? Sepertiga apa integral sin fx dfx? Cos. Yakin? Berarti turunan cos adalah sin gitu ta? Pak. Turunan cos bukan sin kan ya? Ayo apa Narita? Min cos x. Oke, min saya taruh di depan min cos apa? Fx. Fx plus c. C. Oke, sip. Kembalikan lagi fx-nya min sepertiga cos 3x plus c. Oke, sip. Nih ya. Kalau nggak percaya, kalau mau ngecek apakah benar ini anti turunan saya ya. Kan kadang ada kalau ngerjakan ada yang keliru mungkin di langkah mana. Cara ngeceknya ya fungsi terakhir ini turunkan hasilnya jadi seperti di soal enggak gitu ya. Turunan min sepertiga cos 3x. Turunan cos 3x kan
min sin 3x dikali 3 gitu kan ya. 3 nanti ketemu dengan min sepertiga ini. Jadi habis min ketemu min jadi plus. Jadi sama dengan sin 3x. Gitu ya, berarti ini benar. Cara ngecek kebenarannya, cek hasilnya, turunkan hasilnya harus sama dengan si soal. Oke? Oke, sip. Berarti saya tambah di sini Narita. Oh, udah banyak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, karena tagihan kita sampai di sini, pertama kalian harus paham apa itu anti turunan, apa itu integral tentu, dan yang kedua, dan sifat-sifatnya tadi udah dijelaskan ya. Formula integral dasarnya juga udah dijelaskan. Tujuan kedua tadi, kalian sendiri bisa menghitung integral dari suatu fungsi, artinya mengerjakan soal integral dan menggunakan teknik substitusi udah bisa, maka tujuan kita hari ini udah selesai ya. Jadi PR-nya adalah kerjakan ini semua, tapi nggak dikumpulkan ya. Kerjakan ini nomor 7 udah selesai. Kerjakan yang nggak bisa mana itu tanyakan minggu depan. Oke gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Waktu sisanya kalian kerjakan untuk ngerjakan ini. Maksudnya gitu ya. Sebenarnya kita kuliah ya harus sampai jam 7, berapa? 15.30 ya, 3 SKS. Nah, sisanya kalian kerjakan mandiri soal-soal ini. Gitu ya. Oke? Baik, Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya stop share screen dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini ya. Saya mau stop recording dulu. Fadil, ada Fadil nggak? Ada, Pak. Oh, Fadil, ini nanti hasil rekamannya masuk ke Fadil. Nanti tolong kirimkan linknya ke teman ya. Oh iya, Pak. Siap. Terus setting agar bisa di-download. Oke? Oke, Pak. Oke, kita akhiri.